Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya mengundang lagi Pak Soehadi nih ke Cokro untuk memberikan pencerahan dan penjelasan tentang apa yang perkembangan terbaru mengenai tuduhan ijazah palsu pada Pak Jokowi. Pak Soehadi. Baik. Jadi ini yang terbaru ini kan soal ada mantan rektor UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi yang tampil di podcast ya, di wawancara dengan Rismond dan beberapa orang gitu, menyatakan tuduhan bahwa Pak Jokowi itu hanya sarjana muda dan macam-macam gitu lah. Nggak selesai lah. Nggak selesai. Untuk S1 ya. Terus kemudian beberapa saat kemudian Pak mantan rektor ini mencabut pernyataannya. Jadi mencabut tuduhan-tuduhannya terhadap Pak Jokowi terkait tuduhan ijazah palsu itu dan membenarkan sikap dan penegasan dari rektor UGM yang sekarang. Gitu ya. Pokoknya intinya udah punya bukti-bukti yang mencukupi lah untuk bahwa memang yang sah ini adalah pernyataan UGM bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Gitu. Nah ini gimana cara kita membaca soal ini Pak dan implikasinya terkait dengan hukum lah. Gitu. Baik. Kalau saya secara hukum ya, memandang dari segi hukum, itu kan sebetulnya implikasi pengakuan dia nggak begitu penting dalam hukum, dalam hukum acara ya. Karena kenapa? Dia itu kan bukan orang yang mengetahui secara persis kedudukan Pak Jokowi kala itu. Dia kan mendengar dari orang lain. Itu dalam hukum itu dikenal dengan saksi de auditu. Artinya saksi yang mendengar keterangan dari orang lain sumbernya. Bukan dia yang menyaksikan, merasakan, dan juga dia tahu dari peristiwa itu, bukan. Sehingga menurut saya pada waktu itu pun saya mengabaikan kok. Nggak perlu diperhatikan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Orang bermanuver ini sekarang dalam keadaan yang seperti ini wajar. Ya kan. Sekarang kan Roy Suryo, Rismond, Tipa, itu kan lagi mencari cara bagaimana kasus ini nggak jalan. Itu yang diharapkan sama dia. Sekali lagi, berkaitan dengan pengakuan bekas mantan rektor ya di UGM, itu nggak perlu mempunyai akibat hukum. Implikasinya nggak ada. Jadi secara andaikan hukum. Pak Sofyan tidak mencabut pernyataannya pun itu sebenarnya nggak perlu direken. Nggak perlu direken karena saya bilang tadi orang yang mendengar dari orang lain dia bukan saksi dalam undang-undang. Karena saksi dalam undang-undang dia harus mengetahui, dia harus merasakan dan dia harus benar-benar paham bahwa kejadian itu memang ada. Ini kan enggak. Dia hanya seperti itu. Seperti saya lihat juga kan dalam keterangannya seperti dia ambigu ya. Profesor ini ambigu ya, Profesor Sofyan ini ambigu. Ambigunya di mana? Dia mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak selesai ya untuk menempuh S1-nya ya, karena pada saat itu dia baru sarjana muda sudah meninggalkan UGM. Tapi ada di sisi lain yang kalau kita perhatikan dari omongannya, dia bilang sudah membuat skripsi tapi tidak selesai. Ini mana? Berarti kan antara satu dengan yang lain ini kan berbeda. Nah kalau kita melihat dalam konteks ini ya mantan rektor ini nggak tahu kedudukan Pak Jokowi pada waktu itu. Sehingga menurut hukum tidak mempunyai implikasi apapun berkaitan dengan kasus masalah ini. Sehingga menurut saya kalaupun tidak ada pernyataan itu nggak perlu digubris. Keterangan-keterangan seperti itu. Kalau Pak Sofyan tidak mencabut gitu ya. Kalau tidak mencabut nggak perlu digubris karena seperti yang saya katakan tadi tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti atau sebagai saksi dalam konteks ini gitu ya. Apalagi kalau dia mempertegas bahwa dia memang salah dalam memberikan keterangan di media dan lain sebagainya, yaitu cukup fair menurut saya dalam konteks ini. Karena kenapa? Ya memang kenyataannya kan memang seperti itu gitu kan. Masa sih seorang rektor yang di zaman sekarang ya dan produk yang dikeluarkan tahun 1985 dan dia menemukan memang ada data bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan dari UGM, dari Fakultas Kehutanan UGM. Kenapa mesti diragukan lagi? Kan nggak perlu dong dalam konteks ini gitu ya. Nah, cuma kan gitu Pak, setelah ada surat pernyataan dari Pak Sofyan ini yang mencabut tuduhan-tuduhannya, kemudian orang tuh para penyerang dan pembenci Jokowi larinya ini, wah ini ditekan nih
Nah, ini ditekan oleh polisi nih atau apa. Jadi selalu yang salah tetap Pak Jokowi lagi gitu, Pak. Padahal di dalam surat pernyataannya Pak Sufyan itu jelas-jelas dia menyatakan bahwa dia mendukung keputusan mendukung UGM loh. Jadi dia bilang, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia tertanggal 11 Oktober 22 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Betul. Ini kan pernyataan yang eksplisit ya, dia menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli gitu. Nah, cuma ya itu tetap orang tuh kemudian para pembencinya tuh, wah ini ada apa ini? Pak Sofyan selamat nggak? Baik-baik aja ya Pak gitu. Jadi seakan-akan ini dia diancam terus diintimidasi atau apa. Cara ngelihatnya mereka selalu begitu Pak, dipelintir gitu ininya. Jadi kan kalau ya padahal kan seperti Pak Suhadi bilang, ini kalaupun toh nggak dicabut pun ini nggak relevan. Nggak ada relevannya, nggak ada artinya gitu. Secara hukum tuh nggak ada dampak hukumnya. Nah terus kemudian adanya dugaan penekanan dan lain sebagainya. Ya dalam konteks yang memang kalau kita narasikan Pak Jokowi itu sebagai kepala negara ya atau sebagai orang yang pernah menjadi presiden itu maklum karena dianggap punya kekuatan. Tapi jangan salah ya. Masa sih seperti itu? Ya, kalau konteksnya memang ada penekanan harusnya dan kalau memang pernyataan dia benar, kemudian ada penekanan, laporin dong. Orang ada Komnas HAM kok dalam hal ini atau laporin kemana dia merasa diperdaya dalam persoalan ini kan gitu kan? Ya itu menurut saya nggak masuk akal lah. Ya masa sih orang udah setua itu dan lain sebagainya kita mau tekan-tekan itu nggak mungkin dan nggak mungkin itu terjadi. Dan seperti yang saya katakan sekali lagi, kalaupun tidak ada pencabutan, ya itu tetap dibiarkan seperti itu. Hukum tidak mengikat, hukum tidak melihat itu sebagai alat bukti. Ya, jadi keterangan profesor itu ya sebagai mantan rektor dalam kaitan ini itu tidak punya dampak hukum. Itu aja. Ya. Nah, berbicara mengenai hukum, Pak, terkait dengan perkembangan kasus ini kan, seperti kita tahu kan Polda Metro Jaya sudah menaikkan statusnya kan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini saya jadi pengen mendapatkan gambaran nih dari Pak Suhadi. Sebenarnya ini artinya apa ini Pak? Kalau sebenarnya dengan dinaikkan menjadi penyidikan itu maknanya gimana? Ya, baik. Jadi gini, dalam hukum acara pidana itu yang namanya laporan itu diawali dulu dengan penyelidikan. Seperti juga kita pernah bicarakan di sini apa yang disebut penyelidikan. Penyelidikan itu mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan saksi-saksi ya untuk mendapatkan suatu bukti bahwa tindak pidana yang dilaporkan itu ada tindak pidananya ya. Nah, kalau itu sudah ditemukan dalam kaitan ada tindak pidananya, maka perkara yang tadinya masuk kepada ranah penyelidikan berubah menjadi penyidikan. Nah, terus kemudian apa sih yang disebut dengan penyidikan? Artinya polisi dari penyelidikan tadi itu sudah menemukan dua alat bukti atau sekurang-kurangnya dua alat bukti bahwa kasus ini memang merupakan suatu tindak pidana yang prosesnya harus dinaikkan kepada penyidikan ya. Nah, kalau yang udah disebut dengan penyidikan ya berarti di situ ada alat pemaksa. Ya, polisi nanti bisa melakukan pemaksaan-pemaksaan. Bukan dalam arti uang ngerampas orang segala macam, bukan. Artinya seperti misalnya kan biasa Roy Suryo, Respon dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau dipanggil kan nggak datang nih, ya kan? Ya, alasan lah begini, panggilannya nggak jelas dan lain sebagainya. Di sini nggak ada lagi dia punya alasan seperti itu. Karena kenapa? Pertama, yang disebut dengan penyidikan, ya, itu di atasnya seperti juga saya sudah pernah katakan di sini, itu ada yang namanya pro justitiah, artinya untuk keadilan. Ya, panggilan itu udah mempunyai payung hukum untuk disebut sebagai alat memaksa. Ya, memaksanya seperti apa? Misal dipanggil, ya kan? Terus kemudian Roy Suryo nggak datang, ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau nggak ada alasan, berarti panggilan yang kedua. Kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan di panggilan yang kedua juga nggak datang dengan alasan dan lain sebagainya, ya polisi bisa melakukan tindakan seperti yang saya katakan tadi. Apa? Ya menjemput, ya menangkap dan lain sebagainya.
gitu loh, ya, untuk bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dihadirkan dalam proses penyidikan tadi, gitu. Lain dengan penyelidikan, kalau dia nggak datang, dia nggak memberikan keterangan, ya nggak apa-apa. Artinya itu nggak terlalu mengikat dalam konteks ini. Tapi dalam konteks berkaitan dengan penyidikan, ya itu tadi ada alat pemaksanya. Nggak datang 1 kali, 2 kali, maka dijemput, gitu. Dilakukan penjemputan. Dan kalau sudah tahap penyidikan ini, sebenarnya polisi meskipun belum mengumumkan apakah tersangkanya ada tersangka. Pak, sudah mengantongi mereka Pak ya? Iya. Karena tadi dengan alat bukti tadi, dan saya dulu juga udah pernah mengatakan, ya, apa sih yang disebut dengan penyidikan? Artinya, ya, alat bukti berupa saksi, ya, dan surat, ya, antara 2 alat bukti itu sudah terpenuhi bahwa seseorang itu adalah telah melakukan tindak pidana, ya. Makanya dalam konteks ini itu sudah ada dugaan yang kuat, ya, siapa sebetulnya calon tersangkanya. Kita sebut calon tersangka aja lah, ya. Cuma kedudukan mereka, ya, masih belum dikatakan sebagai tersangka, masih tetap sebagai orang yang dikatakan saksi di sini, ya. Berubah dari yang tadinya bentuknya klarifikasi dan kemudian dia sebagai orang yang dimintain keterangan, tapi dalam konteks ini dia udah kedudukannya sebagai saksi. Karena saksi itu, ya, saksi juga di dalam konteks ini ada 2. Saksi yang memang untuk menguatkan adanya tindak pidana, ya, saksi yang memang nanti akan menjadi tersangka. Dua-dua disebut saksi nih. Ya kan? Baik yang membuat laporan, ya, misalnya Pak Jokowi, terus teman-teman relawan yang melakukan pelaporan, itu udah disebutnya saksi. Termasuk juga Roy Suryo dan kawan-kawan. Nanti panggilannya sebagai saksi. Bukan berarti kemudian saya jadi saksi nih, bukan jadi tersangka, bukan seperti itu juga, ya kan? Karena yang dilaporkan kan dia, kan gitu. Sehingga dalam konteks ini nanti kalau seandainya memang misalnya pemeriksaan saksi sudah selesai, itu akan naik kepada tersangka. Cuma memang dibutuhkan gelar lagi, gitu kan? Setiap kali ada perubahan atau peningkatan dari status tadi, dari penyelidikan ke penyidikan, itu gelar perkara. Hukum acaranya seperti itu. Begitupun nanti pada saat peningkatan dari saksi menjadi tersangka, itu juga akan diadakan gelar perkara lagi. Bahwa tindak pidana yang dilakukan, ya, dari hasil gelar perkara, orang ini sudah tepat untuk ditetapkan sebagai tersangka, gitu. Ya. Nah, tapi Pak, yang menarik itu kan Pak Polda Metro Jaya mengumumkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan kan beberapa hari lalu tuh. Kayaknya ketika pas hari konten Pak Soehadi naik di Cokro TV kan, itu. Jadi betul-betul momennya tuh Jumat kalau nggak salah ya. Iya, tepat ya. Nah, momennya tepat. Nah, terus kemudian kan ada perkembangan juga ini. Rismon melaporkan Pak Jokowi. Ya kan? Terus malah dia bilang, Pak Jokowi harus hadir nih. Jadi dia kayak minta supaya Pak Jokowi hadir. Nah, terus kemudian ada perkembangan juga di luar kasus soal yang terjadi di Polda. Kan narasi-narasi Pak, misalnya soal Bitor dengan Pak Paiman gitu misalnya. Nah, ini ada 2 hal ini, gimana ini kita membacanya nih Pak? Pertama soal Rismon tadi, apakah ini bagian dari buying time yang nunda-nunda supaya nggak segera ditersangkakan, dia bikin pelaporan dulu gitu ya. Terus soal Bitor tadi itu kan juga apa yang ada follow up nggak ini Pak? Gimana Pak? Jadi gini, berkaitan dengan masalah Rismon sudah melaporkan Pak Jokowi ke Polda Jogja, ini kan menurut saya lucu. Karena kenapa? Yang mau dilaporkan di sana itu apa sih? Kan pasti sama dong yang udah dilakukan oleh Mabes Polri, yang udah dilaporkan ke Mabes Polri. Dan Mabes sudah menyatakan kok, ya, nggak ada Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, itu nggak terbukti, ya. Dan ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu benar, asli, ya kan, sesuai dengan yang hasil gelar tadi. Nah, kalau itu dilaporkan kemudian ke Polda DIY, ya, itu menurut saya salah kaprah. Dan tentunya juga tidak menghalangi atau tidak menjadi efek
berkaitan dengan laporan yang ada sekarang yang sudah naik kepada tingkat penyidikan. Jadi semua bisa berjalan gitu kan. Ya karena kenapa? Nggak punya efek apapun gitu kan. Ya kalau dia mau mencari untuk memperlambat, mau mencari alasan-alasan bagaimana supaya perkara ini nggak jalan, ya namanya juga orang usaha, kata orang Betawi kan. Namanya usaha. Dia lagi berusaha kan dia sekarang ini kan. Ya biarin aja gitu kan. Tapi polisi on the track, penegakan hukum harus dijalankan. Jadi nggak usah goyah. Nah terkait menyangkut masalah Bitor, ini juga kan dilaporkan sudah oleh Pak Iman. Ini sebetulnya buat saya menarik ya. Menariknya kenapa? Ada di dalam ketentuan hukum acara, ya. Kalau ada 2 laporan yang jenjang waktunya itu berbeda, ya, ini menarik. Karena kenapa? Kalau nanti misalnya dalam waktu dekat ini ada penetapan tersangka, itu kan sudah ada ketentuan tuh dalam hukum, ya kan? Sekian puluh hari itu harus sudah sampai ke kejaksaan. Terus sekian puluh hari jaksa harus sudah menentukan status lebih lanjut ya untuk P21 atau masih P19. Oke, kalau kemudian 1 bulan ke depan, karena kita juga nggak mau nih berlama-lama dari pihak kejaksaan juga nanti, kita maulah jangan terlalu mencari-cari persoalan yang sifatnya nanti membuat celah kasus ini menjadi panjang lagi, menjadi rame lagi. Secepatnya lakukan. Kalau memang misalnya alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sudah cukup ya, memang sudah memenuhi unsur tindak pidana, tetapkan selain tadi menjadi tersangka, kemudian tetapkan untuk menjadi P21 untuk segera disidangkan. Nah menariknya kenapa saya katakan tadi, kalau ini sudah P21, laporan Pak Iman ini baru masuk, berarti kan masih penyelidikan di sekarang ini kan. Nah kita berharap selain nanti ada perkara yang sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi naik kepada tingkat penyidikan, ya kemudian ada fitnah yang memang ditujukan kepada Prof. Iman dalam kaitan ini yang dituduh membuat ijazahnya Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Ini kan ada kasus yang berbeda lagi, gitu kan. Jadi Pak Roy Suryo ini 3 persoalan kena, ya pasal pokok, ya dari tindak pidana pencemaran nama baik, membuat berita bohong, ya kan? Dan yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ingat bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang sama, maka dia disebut sebagai residivis. Maka dia kena di pasal pokok dan pasal tambahan yang sepertiga tadi. Ditambah lagi dengan Prof. Iman, ya, berkaitan dengan masalah ini kan ini beda nih ceritanya nih. Kan nggak bisa digabungkan nih berkaitan masalah ini. Dia berdiri sendiri. Kalau Prof. Iman ini, Prof. Iman itu juga menyangkut juga si Bitor ya, berarti kan? Ya, yang kita berkaitan dengan Bitor. Bitor kan ada hubungannya dengan Roy Suryo. Terutama Roy Suryo lah yang kita lihat kan. Karena dia yang memframing, wah benar dibuat di Pramuka dan lain sebagainya kan gitu kan. Betul. Dan itu dilaporkan, Bitor dilaporkan, Roy Suryo juga dilaporkan. Malah yang saya dengar tadi, ya barusan ini belum lama oleh pengacaranya, juga dituntut secara perdata gitu kan. Nah ini juga menurut saya jadi ambigu, kenapa ada laporan kok jadi ada tindak pidana gitu kan. Ini kan jadi menurut saya agak saya nggak ngerti. Ini pekerjaan pengacara, saya nggak bisa mencampuri di sini, nanti nggak enak juga persoalannya. Betul. Ya. Nah berkaitan dengan masalah itu berarti selain tadi kena pasal pokok dalam perkara laporan Pak Jokowi dan teman-teman relawan, dan juga tentang residivisnya itu ya sepertiga dari hukuman pokok ya. Terus kemudian juga ada laporan yang sekarang yang dilaporkan oleh Prof. Iman ya. Jadi nanti begitu kalau memang betul-betul ini di-manage secara baik ya kan, begitu keluar dia kena kasus ini. Gitu. Atau dia lagi kena kasus ini masih jalan persidangan, sudah ada penghukuman di sana, misalnya pengadilan sudah memvonis, ya kan, dia akan kena kasus ini. Jadi nggak bisa berhenti untuk Roy Suryo. Artinya bisa terjadi dia menjadi tersangka di kasusnya yang laporannya Pak Jokowi, ya kan kalau laporannya Pak Jokowi misalnya kemudian dia menjabat hukuman katakan aja 8 tahun misalnya ya. Betul. Tapi karena dia residivis, ya dapat sepertiga lagi di situ. Sepertiga. Ya, betul. Kan? Itu. Bonus sepertiga lagi. Sepertiga. Nah, terus kemudian ada laporan Pak Iman yang juga bawa si Roy Suryo ini.
Ini berarti nanti ditambah lagi atau gimana, Pak? Nggak ditambah, dia berdiri sendiri. Oh, berdiri. Jadi kan saya bilang tadi, habis divonis ini, dia diadili dengan perkara yang berbeda, gitu loh. Ya kan? Kalau memang kasus ini mau betul-betul dijalankan secara yuridis, gitu kan? Karena ini kan nggak bisa digabungkan. Gitu kan, berdiri sendiri. Berdiri sendiri, ya betul. Cuma kan saya udah bilang kemarin, kalau kaitannya relawan dengan laporan Pak Jokowi itu bisa disatukan, ya kan? Karena untuk memberikan kepastian hukum, kita hormatilah langkah-langkah seperti itu. Tapi berkaitan dengan laporan Prof Aiman kepada Roy Suryo, Bitor itu mempunyai nuansa yang berbeda, nggak bisa digabungkan di sini. Gitu. Nah ini kalau melihat situasi begitu ya, terus kemudian narasi dari pihak Roy Suryo itu gencar, itu memang kelihatannya kayak itu namanya juga usaha itu, Pak. Iya betul. Coba dong, ini kayak sudah. Dia nggak ingat juga ada dampak hukum loh dari persoalan-persoalan itu, gitu kan? Ya. Makanya kan sebetulnya kalau mau diusilin juga, ya kan? Prof itu juga kan bisa jadi persoalan kalau memang mau diusilin, tapi udahlah kita yang Prof Sofyan Effendi. Kalau kita mau usil juga kan itu merupakan udah pencemaran nama baik juga kan, gitu loh, memberitakan sementara dia juga mengakui pada akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia kemukakan itu adalah salah, gitu. Dan itu sudah nyebar. Yang berita-berita narasinya kan udah nyebar kan? Karena betul, itu viral loh itu, Karena memang saya yakin itu penemuan itu ya dipiralkan sengaja gitu kan? Karena tadi kan usaha. Usaha. Nah, terus ini Pak, ini terkait dengan Pak Jokowi sendiri ya. Kan Pak Jokowi beberapa waktu lalu memberikan pernyataan ya bahwa memang kelihatannya ada upaya untuk mendegrading Pak Jokowi lah, serangan-serangan yang gencar dilakukan terhadap Pak Jokowi dan Gibran itu memang tujuannya untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Pak Jokowi menyatakan begitu kan. Dan ini kan agak jarang Pak Jokowi nanggapin langsung ya. Biasanya kan Pak Jokowi betul-betul kayak nggak merhatikan gitu. Itu masa bodoh lah. Masa bodoh ya. Tapi Pak Jokowi ternyata memberi pernyataan dan itu pernyataannya kan jelas seperti itu. Nah, yang kedua soal serangan tentang penyakitnya, Pak. Nah, ini kan beberapa hari ini kan kita lihat Pak Jokowi tampil dan sudah segar gitu kan. Sangat berbeda. Nah, tapi kan hari yang lalu. Sebelumnya kan narasinya bahwa Pak Jokowi sakit itu adalah karma, kutukan, macam-macam gitu. Santet atau apa. Jadi, tapi ketika ternyata Pak Jokowi sudah sembuh, sudah membaik, tidak ada ralat dari yang penyerang ini. Ini gimana Pak Soehadi membaca hal semacam ini? Jadi berkaitan dengan menyangkut masalah tadi ya, ini ada nggak sih grand skenario yang mau menjatuhkan Pak Jokowi? Barangkali saya jawab. Kalau Pak Jokowi berpikir bahwa ada peran-peran tertentu dalam rangka menjatuhkan nama baiknya, legasinya, itu sangat maklum kok menurut saya. Karena kenapa? Ini kok nggak berhenti-berhentinya isu-isu seperti ini. Yang kalau menurut kita kan, ya saya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara, ini kan sebetulnya sederhana aja, ya kan? Ada yang melaporkan, ada yang dilaporkan. Persoalannya ijazah palsu ya, dan yang menyatakan ijazahnya benar. Itu dua persoalan itu aja gitu konteksnya kan. Kalau kita lihat, kalau udah dinyatakan ijazahnya asli, ya kan, nggak palsu, kan harusnya sederhana pemeriksaan ini kan, ya. Kenapa polisi sampai mengajukan ahli ada 7 orang atau berapa gitu kan, ya, segitu pentingnya. Ya, karena juga memang polisi saya ngerti lah, penyidik dalam hal ini yang ada di Polda, ini nggak mau juga dikatakan gegabah dalam kaitan ini. Ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih narasinya terus berkembang dari tadi katanya nggak ada skripsinya, terus kemudian ijazahnya diragukan, terus kemudian nggak pernah kuliah, ya, terus kemudian dibuat ijazahnya di pasar pramuka, gitu kan? Ini kan kalau nggak ada kekuatan yang begitu besar nggak mungkin, nggak mungkin lah. Kok tiba-tiba muncul Bitor, muncul pasal pramuka, unsur Prof Aiman yang buat ijazah, ini kan sesuatu yang menurut saya susah dicerna dan susah diinikan kalau tidak ada kekuatan tertentu di belakang itu. Jadi wajar kalau Pak Jokowi menyatakan bahwa
ini kayaknya ada skenario besar nih untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa saya katakan keluarga? Karena kan kita juga bicara bukan hanya di konteks masalah ijazah palsu yang kita lihat dalam persoalan ini, tapi juga berkaitan dengan permakzulan, gitu loh. Ya, tempo hari saya pernah diwawancarai di El Sinta. Saya sempat mengatakan begini, ini kan kalau kita lihat pada skenario besar dalam kasus ini kan sebetulnya persoalan tuh remeh-temeh. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, contoh nih, ya, kita lihat Roy Suryo dan kawan-kawan ini berapa orang sih? Kita hitung dah semua 10 orang. Kekuatannya kan cuma 10 orang nih, ya kan? Ya. Terus dari sana, dari berkaitan yang purnawirawan ini, yang terakhir kita tahu kan cuma 4 orang. Tapi kenapa punya magnet yang begitu besar? Kalau tidak ada yang menggerakkan. Ya, jadi jujur, saya setuju dengan Pak Jokowi. Ini grand skenario gitu loh. Yang tujuannya untuk menjatuhkan beliau dan juga Gibran dalam kaitan ini gitu kan. Dan jadi, ini ditegaskan Pak Suhadi sejak awal kita ngobrol di podcast ini loh Pak. Iya, malah itu dari awal Pak Jokowi Pak Suhadi sudah menyatakan ini ada grand skenario ini kan. Iya betul. Dan sempat viral itu yang kita bicara di Cokro itu kan sempat viral pernyataan saya itu. Karena kenapa? Ya memang hampir mendekati gitu kan. Apalagi kemudian saya juga dengar selentingan-selentingan, ya kan? Oh, udah bicara 2029 dan lain sebagainya. Terakhir-terakhir ini kan seperti itu skenarionya kan. Oh, lebih pasnya ke ini, bukannya Gibran yang jadi Wapres. Ini kan aduh. Jadi sudah ada yang ngelus-ngelus calon gitu Pak ya. Iya kan. Dan kemarin juga dalam satu wawancara saya katakan ya, jangan salah loh. Ya. 58, sekian persen ya. Itu kan suara bulet 2 orang. Ya kan? Nggak bisa dipisah loh. 50%-nya dari 58 itu punya si A. 50%-nya dari 58 itu punya si B. Kan nggak gitu. Ini paket. Ini menjadi satu paket. Betul. Pengertian paket itu harus dipahami seperti itu gitu kan. Jadi kalau seandainya misalnya ya, wah ya udah Gibran diinikan. Sekarang orang yang mendukung Gibran saya tanya, marah nggak? Marah pastinya. Betul. Ya kan, cuma sekarang saya dibilang mereka diam masih. Tapi masa nanti pada saat tertentu ini akan menjadi polemik besar buat negara, buat Pak Prabowo juga. Makanya tidak salah orang mengatakan sebetulnya yang mau diserang itu bukan hanya Pak Gibran dalam konteks ini sebagai Wapres, tapi juga Pak Prabowo sebagai presiden. Karena seperti tadi, kalau orang membelah persoalan ini akan menjadi tanya-tanya kok, ya kan? Loh, emang saya memilih si A atau katakan nanti, emang saya memilih si B, kan nggak seperti itu? Kan jadi huru-hara ini persoalan betul. 58% loh, bukan angka kecil, ya kan? Hampir separuh masyarakat Indonesia, gitu loh. Kemenangannya landslide, itu telak kan? Iya, jadi nggak bisa ini. Makanya saya udah bilang, kalau memang grand skenario ini tujuannya hanya katanya untuk ini ya, Gibran nggak punya pengalaman dan sebagainya, itu sebetulnya itu sasaran antara aja, ya kan? Tujuan besarnya, grand skenario besarnya, ya untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Karena kenapa? Kita lihat kan, kita lihatlah, beliau belum lama ini kerja begitu luar biasa. Siapa sih yang berani menetapkan Rijal Khalid menjadi tersangka? Di zaman siapa sih itu? Kan di zaman sekarang. Jaksa Agung kita harus akui hebat, berani. Itu kita harus akui. Karena kenapa? Mereka merupakan benar-benar menjadi kaki tangannya Pak Prabowo dalam rangka penegakan hukum. Kan gitu. Ya kan? Nah, dalam narasi yang besar seperti ini, siapa yang dibenci dalam persoalan ini? Bukannya Gibran. Ya kan? Cuma kan kalau dia menyerang ke sana juga kan takut. Karena Prabowo ini kan tentara kan, gitu kan. Punya pasukan bekas dari Baret Merah, ya kan. Apalagi dia cukup populer banget kala itu kan, waktu memimpin Baret Merah, ya kan. Dan orang yang sangat hebat kala itu. Siapa yang berani gitu kan? Itu kelihatan banget misalnya dari para penyerang di medsos ya. Misalnya kayak Said Didu gitu Pak. Itu kan kenceng sekali kalau nyerang Jokowi, nyerang Gibran. Tapi kempes gitu kalau ngomentari Prabowo. Jadi nggak berani. Nggak berani. Terus wah takut. Jadi kan lucu-lucuan aja gitu kan. Ya kan kalau saya bilang tadi, ini kan cuma sebetulnya Gibran ini sasaran antara. Kalau Wapres diturunkan, ya kan. Tadi
konteks 58% kita bicara pada bilangan, ya kan? Satu wapres dan presiden dan wapres, ini kan akan menjadi persoalan, kan? Ya, karena 58% itu adalah suara untuk paket ini, ya, gitu paket Pak. Ya, nggak bisa dipisah-pisah, terus dipisah-pisah, ya kan? Dan lagi, ya kan? Yang 4 orang itu, atau katakanlah yang 300 orang itu tuh sebetulnya siapa? Kan mereka dari dulu juga memang nggak memiliki berat kok. Ya kan? Kan pada faktanya kan gitu. 2024 dia tidak memilih Gibran. Dia punya pilihan lain. Kita nggak perlu cerita di sini gitu loh. Ya kan? Jadi kalau dia membenci Pak Gibran sebagai wapres sekarang, itu maklum aja. Kan gitu kan? Karena tidak sesuai dengan harapannya dia. Betul. Nah terus kita mengikuti alur ini kan orang-orang, aduh menurut saya jadi salah dong kalau seperti itu gitu kan? Ya. Jadi kalau saya punya musuh ya jangan ngikutin saya dong. Itu kan subjektif saya. Ya kan? Jangan dong terus kemudian oh ya saya harus mendukung, kan salah. Ya. Ingat loh, pemilihan itu sudah terjadi ya dan sudah berlangsung dengan lama, sudah berlangsung dan berjalan dengan baik. Sudah disahkan oleh MPR, apalagi sekarang. Ya kan ya kita dukung dong sampai 2029. Ya kan? Jadi langkah-langkah orang berpikir tentang permakjulan itu adalah berita-berita yang menurut saya tidak bermutu, ya, murahan. Jadi gini, terkait masalah ini juga barangkali saya perlu edukasi juga kepada penonton Cokro TV. Jadi kemarin ini kan ada gelar yang dilakukan gelar perkara yang dilakukan oleh Barreskrim Polri, ya. Ini juga tolong dipahami, yang disebut gelar, ya, gelar perkara khusus itu adalah gelar permintaan, ya, permohonan, ya. Syaratnya menurut Perkap itu memang harus dalam keadaan kasus itu menarik perhatian banyak orang. Kalau diukur dari situ wajar itu dilakukan. Permintaan, saya katakan, ada permintaan gelar, ya, sehingga polisi ya berdasarkan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu mengakomodir sesuai dengan pasal 31 dan 33 ya. Nah, terkait menyangkut masalah kemudian ada narasi, umumkan dulu dong hasilnya. Ini jangan salah. Gelar itu cuma dalam konteks pemenuhi ya. Dari katanya ada bukti baru dan lain sebagainya. Ternyata enggak, ya itu enggak bisa dikatakan seperti misalnya harus diumumkan lagi, enggak. Acuannya kepada gelar pertama ya. Jadi gelar kedua atau gelar yang tambahan tadi sesuai dengan Perkap Kapolri itu bukan berdiri sendiri tapi merupakan satu kesatuan. Itu ya. Ini saya jelasin. Dan berkaitan dengan sekarang sudah ada peningkatan status, kita berharap ya, memang saya juga lihat polisi atau penyidik yang ada di Polda ini kan bukan hanya menerima laporan Pak Jokowi ya, tapi juga dari relawannya. Kalau nggak salah ada sekitar 7 sampai 8 laporan. Sekarang dijadikan 1 di situ. Nah ini juga benar nggak menurut hukum? Benar. Karena kenapa? Ya, kan nggak boleh juga, rasa keadilan tetap harus ada. Jangan sampai ini menjadi permainan juga kan. Ya, polisi cukup adil kalau saya lihat persoalan ini ya. Terutama dari yang di Polda nih. Karena kenapa? Laporan-laporan yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang, yang ada di Jakarta Barat, yang ada di Jakarta Selatan dijadiin 1. Ya, tujuannya apa? Memberikan rasa kepastian hukum kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, enggak kemudian dari Polres jalanin sendiri, Polres Bekasi jalanin sendiri, enggak. Ya, yang ada di Medan jalanin sendiri, enggak. Ya, rasa keadilan itu sudah tercermin di sini. Polisi atau penyidik dari Polda Metro benar-benar menerapkan ajas kesamaan hukum. Jadi nggak membeda-bedakan, semua dijadikan 1 dan ini nanti pasalnya juga akan sama. Dan kita berharap ya perkara yang sudah sedemikian cukup lama ini dan banyak menarik perhatian orang, secepatnya tetapkan tersangka dan kalau memang alat bukti sudah memungkinkan mencukupi bahwa orang-orang tersebut ini Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangkanya, karena di dalam hukum, hukuman di atas 4 tahun ya. Misalnya di atas 4 tahun itu 5 tahun, 6 tahun, ancaman hukumannya itu boleh ditahan. Jadi kita minta ya, karena ancaman hukuman sudah memenuhi syarat subjektif daripada penyidik, segera ditahan. Supaya hebohnya ini enggak terlalu berkepanjangan.
Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum juga kan. Jangan lagi nanti cawe-cawe lagi, ada cari lagi begini kan. Waduh, mau sampai kapan ini selesainya kan? Jadi kalau udah di dalam mungkin dia agak tenang. Kalau sekarang kan dia lagi cari, lagi usaha ya dia bilang gitu kan. Ya. Nah terkait menyangkut penyakitnya Pak Jokowi, ya tentunya saya sebagai orang yang mendukung beliau dari 2014 sampai 2019 dari periode pertama dan kedua kita mengucapkan syukur semoga Pak Jokowi terus diberikan kesehatan, kekuatan, juga ketabahan dalam menghadapi ini dan semoga juga urusannya cepat selesai gitu kan. Ya, kita juga capek liatin persoalan ini terus gitu. Banyak hal lebih penting yang jadi urusan santet dan lain sebagainya itu lupakanlah ya. Itu kan cuma orang-orang yang mengatakan kualat, santet dan lain sebagainya. Ya sekarang buktinya sembuh, ya kan? Kan gitu. Oke. Terima kasih Pak Suhadi atas pencerahannya dan atas waktunya lagi datang ke Cokro TV. Ini nanti kalau ada perkembangan baru kita undang lagi nih Pak Suhadi. Baik. Silakan diminum dulu Pak. Karena kan ini seruput Pak, jadi harus ada seruputnya. Harus seruput ya. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.